di LA dan kisah politik di Indonesia mengenai orang-orang, terutama teman-teman saya di Indonesia. Baik. Anda, kenapa sih rakyat Indonesia ini menyalahkan orang Amerika? Nggak ada rasa kasihan sama orang Amerika. Yang salah ngebom namanya Gaza itu adalah Israel. Hei, TOLOL, kamu harus dengar yang komen ya. Kamu ya, Gaza itu diledakkan memang melalui tangan Israel, tapi pendananya dari sana. Kamu tahu ya, kamu lihat omongannya Trump mau membuat Gaza itu, Timur Tengah itu neraka. Kamu ingat ya? Ya, kamu ingat ya yang komen tadi? Kamu ingat ya? Katanya yang namanya Trump kemarin bilang dia akan Ini mak-mak dagelan politik. Dia punya channel seperti itu dan dia sudah lama main YouTube. Dia mengatasnamakan dagelan politik. Dia menyinggung ini, menyinggung itu, tapi sepertinya dia tidak suka dengan Prabowo. Sementara saya pendukung Prabowo, dan dia ini mengomongkan tentang videonya Abu Janda yang kurang simpatik, terutama dimusuhi oleh mainstream Indonesia, Muslim Indonesia yang garis keras terutama. Dan Abu Janda ini adalah orang yang jadi teman baik di dalam pemikiran saya untuk menciptakan Indonesia yang damai, sementara mereka ini bagaimana bermusuhan dengan kelompok yang berkuasa. Baik, nanti saya akan memberikan pendapat saya tentang politik di Arab dan Timur Tengah kaitannya dengan Israel. Ya, sebenarnya kalau kita melihat bahwa persaingan politik dan bagaimana mengerubuti Palestina itu sejak zaman awal Islam dulu, dan bagaimana Nabi itu menghabisi dan memisahkan, mengambil kepala orang Yahudi itu tidak kurang 5.000 kepala orang Yahudi dan orang Nasrani, Kristen di Madinah, dihabisin begitu saja, dan dihabisin lagi oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab, sampai Umar itu memasuki Palestina di sana dan membuat tekuk lutut semua orang Israel waktu itu. Itu sudah 1400 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang negara yang paling banyak konflik itu adalah Timur Tengah, Arab dan Palestina. Ini sepertinya tidak pernah berkehabisan. Tetapi di satu titik si Amerika sendiri, ini bukan saya membela Amerika ya, karena saya tinggal di Amerika. Saya akan memberikan pendapat saya yang segar agar mencapai ketentraman, kedamaian di masa yang akan datang. Karena bagaimanapun kasihan anak-anak dan cucu mereka itu terus bergolak gara-gara sebenarnya ini kitab suci. Alasannya adalah kitab suci. Kita dengarkan lanjutan ibu ini. Buat neraka Timur Tengah loh. Nah seperti itu. Emang gak ada kaitan. Pendananya dari sana, Israel tangannya. Betul? Begitu bro. Jadi sejak lama ini barulah ya orang-orang klaim masalah kebakaran, ya kan? Kenapa enggak ada simpatinya? Banyak loh saya ya simak komentar itu ya di yang namanya postingan kawan-kawan ya. Ya betul ya, kalian harus tahu, hei yang komen Abu Janda, terutama sampaikan ke Abu Janda, tolong colek ini korek yang dalam telinganya ya Bu Janda ya. Kenapa kamu menyalahkan Amerika, Indonesia? Hei, gaya-gayahan loh, bela-belain Israel yang ngebom Gaza, yang membuat sengsara rakyat Palestina. Kenapa Amerika yang disalahkan? Hei Abu Janda, tolong ini dibuka telinganya lebar-lebar ya Bu Janda ya. Israel tangannya yang meledakkannya, tapi dananya dari sana. Ya, mak, kamu juga harus sadar diri di dalam berbicara dan mengambil sikap politik kalau Anda seorang politikus. Tetapi kalau hanya untuk congor-congoran doang atau bacot-bacotan doang bisa saja. Tetapi permasalahan kita kembali kepada akarnya itu. Palestina sendiri satu. Palestina itu adalah lahan sertifikat double. Sertifikat pertama mengatakan bahwa Palestina dan seluruh tanah itu adalah merupakan tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhannya Israel, bahwa itu adalah milik Yahudi, milik Israel.
sampai Palestina, sampai Masjidil Aqsa itu. Jadi satu-satunya cara ya robohkan Masjidil Aqsa dan buat itu orang Palestina itu berada di dalam kekuasaan Israel, Yahudi, karena itu tanah Yahudi. Biarkan mereka tetap beragama, agama Islam, dan mereka tetap berada di masjidnya masing-masing. Kalau saya robohkan itu Masjid Palestina itu, Masjidil Aqsa itu, kan nggak ada datanya. Datanya itu ketika Muhammad ngomong surat ke-17 ayat 1, subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna fiha. Hanya dengan ayat itu, dan tentara Islam belum ada di sana, Umar bin Khattab belum sampai ke sana, Muhammad sudah meninggal ketika ayat ini disampaikan, dan diklaim Palestina itu tanah Arab oleh Quran di 600 tahun setelah Alkitab. Ini yang pertama. Yang kedua, orang Palestina harus menerima apapun keadaannya. Ini opsi saya, supaya dunia yang akan datang itu damai. Tetapi yang ketiga yang harus Anda tahu bahwa Palestina sudah setuju Palestina merdeka, ini merdeka. Yahudi, Israel tetap merdeka seperti adanya. Maka oleh Palestina yang tetap melakukan penyerangan terhadap Israel, otaknya tetap ada. Kenapa? Oleh pemimpin Palestina itu adalah uang. Tokoh-tokoh Hamas itu, ini semua kekacauan itu adalah duit. Mereka korbankan 1-2 orang untuk mengambil simpati. Sementara sudah menjadi undang-undang pemimpin Israel, satu Yahudi ngek, 1000 Arab harus ngek. Itu sudah ditetapkan oleh Goldmer, Perdana Menteri Israel. Itu sudah menjadi hukum tak tertulis. Satu Yahudi ngek, 1000 Arab harus ngek. Sebenarnya Yahudi itu, Israel itu sudah sangat berbuat baik, termasuk Sinai. Sinai itu sudah dimenangkan oleh Israel, tapi dikembalikan lagi ke Mesir. Apa kurang baiknya? Dan Mesir, Syria, Arab Saudi itu nggak berani membantu Palestina, membantu Hamas, nggak berani. Ngeri akibatnya itu. Apa yang terjadi dengan Iran? Iran akan luluh lantak. Dan seberapapun kekuasaan yang telah mengambil Syria ini, nanti akan disapu dari belakang oleh Israel untuk diambil. Kenapa? Karena Syria ini adalah Israel Raya. Israel Raya itu mencakup Mekah, Madinah, Mesir, Syria, Yordan, Libanon. Itu harus diambil. Itu Israel Raya. Di mana ini adalah wilayah penyangga Yerusalem ini, yang di tengah ini. Jadi Yerusalem ini adalah tempat titik yang harus paling aman di Israel. Penyangganya ini adalah ini semua. Jangan sampai macam-macam. Akan dihujani dengan badai gurun, akan dihabisin. Dan kita lihat siapa pelaku yang merusak perjanjian damai itu, selalu dari Arab. Selama itu begitu. Kalau ada yang menganggap negara Israel modern itu seperti dalam Injil, hanya kadrun mabok. Israel modern ini adalah Israel yang luar biasa, yang tetap memiliki orang-orangnya di Amerika. Ini rakyat Yahudi di sini, ini orang kaya semua, yang menguasai parlemen. Boleh jadi dia itu orang bule kah, orang apakah di sini, tetapi otaknya dia harus tunduk kepada Israel, Yahudi. Itu. Karena mereka yang menguasai tanah ini semua. Faksi Fatah dan Israel sebenarnya sudah sepakat sama-sama jadi negara merdeka. Hanya mereka belum sepakat soal batas negara, terutama Yerusalem. Dan Yerusalem Timur itu sudah dijadikan ibu kota Israel. Jadi Tel Aviv itu harus pindah ke Israel itu. Sama dengan kalau mau memperbaiki Indonesia ini,
Jakarta harus pindah ke IKN supaya Jakarta yang sudah kotor itu, mental kotor itu, masuk IKN itu sudah bersih semua orang-orangnya. Itu rencana Jokowi. Tetapi si sudrun kadrun ini tidak. Salam semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Sahabat-sahabat terkasih, sebelum menyaksikan video ini, mohon ya dukungannya, di subscribe supaya saya terus semangat, dan juga di like lah atau komentar, dikasih komentar, diskusi. Dan saya harap semoga para kadrun bertobat, menonton, juga bukalah telinga lebar-lebar supaya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua, amin. Dan juga ya, harap setidaknya ditonton sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Oke, selamat menyaksikan. Mau kalau Jakarta pindah jadi IKN. Orang mau pindah kemana saja, saudara-saudara. Dari New York pindah ke Washington sekarang ini. Itu perpindahan ibu kota supaya Amerika ini berada di tengah. Washington itu adanya di tengah. Nah, kalau IKN itu sudah bisa di tengah, maka segala operasional antar provinsi itu menjadi murah di seluruh perhitungan ekonomi ke depan ini. Dan Anda kalau mau memperbaharui Indonesia ini, sebenarnya di otaknya. Kalau akal pikiran bangsa ini jernih, hatinya untuk membangun Indonesia, nggak bakal ada itu para pencuri uang negara itu, saudara-saudara. Jadi harus diperbaiki dari cara berpikir mereka. Jepang, Korea itu nggak punya sumber daya alam. Itu sumber daya alam itu di Indonesia. Tetapi kita ini sudah porak-poranda cara berpikirnya itu. Maunya jadi pegawai negeri semua. Nggak bisa begitu. Mari kita membangun dengan kemampuan dan daya saing masing-masing. Kurang itu fakultas-fakultas agama, sekolah agama itu buang semua, itu sekolah agama. Entah yang agama, kegunaannya itu sekolah agama nggak diperlukan lagi di zaman-zaman yang akan datang, saudara. Kita lanjutkan. Jadi yang selalu menyulut konflik adalah sama, baca terbalik, Hamas, sayap militer Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin ini, saudara-saudara, sudah hancur di Mesir, dibawa ke Palestina, dibawa ke Gaza itu, dan mereka menggunakan fasilitas umum untuk menaruh senjatanya, rumah sakit ya, tempat pusat mereka, kemudian sekolah-sekolah tempat ini mereka. Maka Israel tidak bisa menghancurkan rumah sakit. Kalau saya panglima perangnya, habisin, sapuin semua aja. Kenapa ini sumber konfliknya itu adalah karena dasar agama. Ya, telur teriris-iris mereka itu. Nah, situasi konflik perang itu oleh Hamas itu tidak mau ada perdamaian. Hamas selalu mencari momen untuk melakukan apa saja agar pengikutnya geram dan demo, lempar batu. Apa yang terjadi sekarang ini? Israel harus menghancurkan, luluh lantakan semuanya. Mereka lari tiap hari pergi, kasihan. Mereka ini mengerikan loh kehidupannya. Ini karena manusia-manusia yang hidup pada waktu-waktu tertentu memobilisasi mereka dengan ayat-ayat dan mayat. Jadi setiap menyulut konflik Hamas mendapat banyak uang dan donasi kadrun lol. Pemimpin Hamas Khalid Marshad bergelimang harta 36 triliun lebih dan tinggal di Bahrain dan bermain nyawa orang yang berjihad. Bagi dia, Hamas di Indonesia adalah HTI, FPI. Sebenarnya Palestina dikasih merdeka, tapi zaman Yasser Arafat konflik ini dipelihara terus karena untuk mendapatkan mengalir ke kantong mereka.
pribadi pemimpin-pemimpin korup. Ya sebenarnya Yasser Arafat itu pemimpin korup, tetapi dia berada di balik kesederhanaan jubah dan kafiyahnya itu. Beberapa pemuda suruh lempar, contohnya pada zaman Yasser Arafat, saya tahu persis. Pemuda-pemuda ini suruh lempar tentara Israel, lalu dibalas 1-2 orang ngek, lalu difoto, digambar, diberitakan TV-nya begini, seluruh dunia dengar, dan hanya satu sumber itulah beritanya, nggak boleh yang lain, sehingga yang terkenal adalah simpati kepada mereka, kepada Yasser Arafat, kepada Fatah, kepada Hamas, semua mendapat simpati itu. Akhirnya mereka mendapat keuntungan ini. Nah, Arab ini dia memiliki otak kayak begitu tuh sejak zaman Kanjeng Nabi sebenarnya. Kalau mau tahu bagaimana dia memelihara, istrinya banyak sekali. Beliau harus memelihara istrinya ini yang dia rampas dari orang Yahudi. Istri Yahudinya aja itu 3 orang loh. Istri Kristennya berapa orang lagi? Yang asli Islam itu paling Aisyah doang. Yang Islam dari kecil itu Aisyah. Tetapi istri bocilnya itu selalu ngomong kasar juga. Engkau telah menjadikan kami seperti guk-guk gitu. Seolah-olah kami kotor sekali. Kalau sentuh wanita batal wudunya, sentuh lagi batal lagi. Sentuh ayam nggak batal. Sentuh istri batal. Sentuh kambing nggak apa-apa. Sentuh kucing nggak apa-apa. Giliran sentuh guguk batal. Berarti kulit wanita sama dengan guguk. Itulah sebabnya Aisyah itu nggak suka dengan suaminya sendiri. Dan akhir dari kehidupannya itu dikasih sianida itu suaminya sendiri. Udah 2 tahun nggak kuat lagi. Umur 60 Mamat itu sudah nggak kuat apa-apa, saudara. Sudah nggak kuat. Inilah politik dari tokoh-tokoh yang saya ceritakan. Yasser Arafat ke Indonesia ada dapat donasi, Malaysia dapat, Pakistan dapat, terus sampai dia cerita khutbah di ceramah di PBB. Wow, tepuk tangan semua orang bahwa mereka sedang berjuang. Bukan urusan berjuang atau tidak. Terakhir, opsi ketiga, Israel sudah sama-sama setuju merdeka, sama-sama merdeka. Kan capek memelihara orang-orang ini, saudara, sampai membangun tembok pemisah antar Palestina dengan Israel itu supaya aman saja, supaya aman, ya. Nah, itulah mereka ini. Jadi begitu, Bu. Bukan sekedar ngomong sekarang. Dari orang yang kebakaran, ya. Saya itu walaupun sedikit ada pemberitaan orang Arab, berita orang Arab, BBC apa namanya itu? BBC apa itu? Pokoknya ya, BBC apa itu nah? Lebanon apa nah itu nah? BBC Lebanon, ya. Itu pernah saya simak berita itu. Kenapa orang Arab nggak mau ikut campur? Orang Arab ada campur tangan, ya. Mereka itu berpenghasilan dari kerjasama 3 negara ini, paham lo? Ya, dari 3 negara ini Arab itu berpenghasilan dari Israel, Amerika, makanya dia nggak. Ada 41 orang Palestina yang dibawa berobat ke Malaysia. Setelah 2 bulan di Malaysia, mereka minta pulang, ngamuk, sampai duta besar Palestina untuk Malaysia itu minta maaf. Padahal sama-sama Muslim dan Malaysia sudah menunjukkan kebaikannya kepada mereka. Baru 41 orang, Bu. Lah ini ratusan ribu orang, jutaan orang. Itu Arab Saudi nggak bakal mau menerima orang Palestina. Nggak usah 1.500 orang aja nggak mau masuk, nggak mau menerima saudaranya sesama Muslim itu. Membantu pengungsi ini. Kenapa nggak mau? Ngeri. Lu Israel, lu jangan coba-coba ya. Maka setiap kalau lu macem-macem Arab Saudi, lu bakal habis itu. Jemaah haji itu akan berantam terus setiap hari. Maka tidak ada
gunanya naik haji itu Israel bisa mempermainkan itu. Israel bisa mengacaukan di tengah-tengah jemaat itu. Makanya saya minta Pak Prabowo jangan ikut-ikut itu, membantu-bantu Israel itu. Itu akan menjadi kekacauan di dalam negeri Indonesia sendiri. Orang Israel punya cara, punya metode, punya konsep, dan punya strategi politik untuk mengacaukan Indonesia. Bukan asal ngomong saya sudah buktikan. Dari segi rohani, jangan coba-coba mengutuk Israel, terkutuk. Artinya banyak akibat yang akan terjadi terhadap Indonesia karena mengutuk Israel. Alkitab melarang itu. Karena kalau Bapak hitung semua kecanggihan teknologi ini adalah jasa Israel, Yahudi, turunan Yahudi semua yang menemukan kecanggihan-kecanggihan ini. Ini Yahudi semua. Orang tidak bisa menganggap enteng, ataupun kita pasti merasa berhutang budi terhadap Israel, tetapi kita nggak tahu diri dengan kecanggihan yang sudah diperoleh oleh Yahudi. Nah, baik Bu, kenapa konflik ini tidak pernah berakhir? Sebenarnya adalah kitab sucimu sendiri itu jangan dibaca. Pemicu kejahatan antar Yahudi Arab, karena sejak munculnya Islam abad ke-7 itu terjadi sengaja mencaplok wilayah Palestina Arab itu dengan menggunakan kitab suci. Tadi sudah saya baca surat ke-17 ayat 1 itu. Nah, sedangkan Alkitab menjelaskan Palestina itu milik Yahudi selama-lamanya. Ini sudah menjadi sumpah. Sumpah antara aku lewat nenek moyangmu. Palestina ini adalah milik Yahudi. Sekali lagi Israel sudah menyerahkan untuk sama-sama merdeka. Tetapi berulang kali fakta perjanjian itu sudah dibuat, selalu Palestina yang tidak setuju. Wah, kelompok inilah, kelompok itulah. Kelompok Fatah nggak setuju, Hamas nggak setuju, dan Hamas memenangkan pemilu ketika itu. Lalu gagal lagi itu tanda tangan itu untuk merdeka. Inilah masalah utama dan penyakit utama dari semuanya itu adalah kitab suci. Walaupun ada loh dalam Al-Quran mengatakan surat Maidah ayat 21 itu jelas-jelas itu milik Yahudi. Surat kelima ayat 21, baca sendiri, hai ulama, hai somat, jangan sok membelain Palestina kamu. Ini penyakit utama saudara-saudara yang nggak pernah berhenti ini. Kalau saya itu berdasarkan fakta dan data, walaupun saya tidak perlu menampilkan ini, semua Anda bisa belajar dengan apa yang saya katakan, karena saya sudah hidup dari SD itu 1970-an itu. Jadi berapa tahun, yang 50 tahun yang lalu saya sudah terekam di otak saya semua pelajaran dan cerita sampai kepada Golda Meir itu. Saya tahu persis. Nah, ketika orang ini Filistin ini bergerak maju untuk menemui Daud, kita kembali lagi cerita lamanya, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 48, sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas kota itu dari tangan orang Filistin. Jadi Yerusalem itu adalah milik Israel. Nggak boleh untuk diwakilkan kepada Umar bin Khattab kah, kepada Nabi Muhammad kah. Itu adalah tindakan tidak konstitusional. 2 Samuel 8 ayat 1, lalu apa kata Quran tentang Palestina? Ayat 50, surat kelima ayat 25, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi dari antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kami apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Ayat 21-nya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan jangan kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, dan nanti kamu akan menjadi orang-orang yang rugi.
Tetapi hebatnya Israel, pemimpin Israel modern ini membiarkan Palestina menjadi tanah merdeka, sama-sama merdeka, tetapi selalu gagal oleh pemimpin-pemimpin ini yang mengambil keuntungan dari konflik ini. Nah, saudara, Ikhwanul Muslimin di Indonesia itulah PKS yang sama ulahnya menyulut kekacauan. Wah, susah sekali mengatur bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, kita masuk ke Mazmur 120 ayat 5, 6, dan 7. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Meseh. Meseh itu di daerah Arab. Karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Kedar itu turunan Ismail. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Jadi suka membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki pelang. Gitu. Sebelum saya lanjutkan ke Bung Karno, itu Mau ikut campur katanya urusan Palestina. Mana peranan orang Indonesia nomor 1 loh, membantu yang namanya orang-orang Palestina. Mana peranan orang Arab? Nggak ada kan? Udah banyak belum peranan orang Arab? Saya bukan apa ya? Kita bukan rasisme, bukan etnisitas, bro. Ini tentang perdamaian ya, tentang perdamaian, tentang manusiawi ya, tentang kemanusiaan ya. Nah, kalau ada orang Amerika, lihat nggak konten-kontennya, menentang namanya, mengecam yang namanya kekejaman orang LA ini ya. Dia berpangkat loh perempuan, itu ditangkap perempuan karena hentikan konflik itu ya, hentikan. Ya kan? Pokoknya kalau ada orang mengangkat masalah Palestina pasti ditangkap, termasuk ada lagu-lagu orang yang yang kita bilangin dulu ya, yang namanya COVID itu hanya buatan orang yang lagi kebakaran kan, dicampur sama SARS, dicampur dengan ini politik. Ingat nggak kalian siaran langsung saya di YouTube pada tahun 2019? Simaklah. Ibu kayaknya terlalu halusinasi berbicara ya, tanpa melihat bagaimana sejarah Israel, sejarahnya bagaimana Amerika juga membantu Israel. Israel itu satu singa, tetapi jangan ada singa yang lain selain Israel. Maka semuanya harus dikomporin dan digembosin itu. Iran harus digembosi dan Arab Saudi jangan sampai terlalu diberi leluasa, diberikan senjata. Bu, begini loh, si Yaman di Indonesia itu ada 2000 orang dan hidup terlunta-lunta di Indonesia. Indonesia nggak punya daya untuk memberikan kemampuan, kasih makan, kasih pekerjaan. Justru di Indonesia orang-orang Yaman ini nggak dikasih pekerjaan, dibuat bonsai kayak begitu, dikerdilkan, balas dendam. Orang Indonesia yang TKW ke Arab Saudi dikerdilkan. Pokoknya dijadikan budak belian, balas kepada orang Yaman di Indonesia. Nggak boleh begitu kalau ngomong keadilan bagi orang yang ada di Indonesia. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan itu. Keadilan sosial bagi seluruh orang yang ada di Indonesia. Entah itu sukunya India, suku Cina, suku Arab yang datang ke sini harus adil. Tetapi mereka ini tidak boleh saling menguasai. Tetap diberikan batas-batas menjadi orang kaya, batas-batas dalam beragama. Jangan seperti memberikan kesempatan kepada Habib Rizik untuk menjadi pemimpin dengan memanipulasi ayat-ayat dan hadis palsu dibuat sedemikian rupa bahwa mereka adalah turunan Nabi. Mana ada turunan Nabi kayak begitu? Tidak ada. Bu, Ibu harus lihat bagaimana Bung Karno dari awal sudah mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara. Tetapi jangan mencampur adukkan urusan Palestina sebagai urusan agama. Tidak ada urusan agama karena Palestina juga didukung oleh orang Kristen, Yahudi, Ortodok di Palestina itu. Karena mereka sama-sama punya tanah. Hanya si Arab ini loh. Karena ada kitab suci untuk memusuhi orang Yahudi. Misalnya surat ke-9 ayat 29. Itu sangat menghina orang Yahudi dan orang Kristen itu. Itu termasuk ayat yang harus dihapuskan permintaan saya itu. Ini didukung, orang Kristen dukung.
Nah, Israel modern dibentuk oleh Yahudi Ashkenazi yang migrasi dari Eropa dan Amerika tahun 1900-an. Yahudi Ashkenazi bukan turunan murni Yahudi sebagaimana dalam Injil, mereka keturunan Mongol. Amerika, Eropa, Arab Saudi, Qatar, dan lain-lain pendukung setia negara Israel modern, bukan pendukung Palestina. Harus ibu tahu itu. Suriah, Hizbullah, yang Syiah, Iran, Syiah, Rusia, Cina, Indonesia, konsisten dukung Palestina merdeka. Silakan merdeka, kata Israel. Tetapi lu harus taat berdasarkan ajuan kita masing-masing, batasnya ini. Sekali lagi saudara-saudara, namanya orang Arab itu sudah dikasih jantung, ingin juga perutnya dan kotorannya juga diikutin. Kasih hati, minta jantung. Yerusalem adalah ibu kota Israel selama-lamanya. Karena beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa, kutempatkan dia. Di sekelilingnya ada negara-negara mereka. Itu di Yehezkiel 5 ayat 5. Itu sudah ditulis dari awal. Sudah beribu-ribu tahun ditulis itu. Bahwa Yerusalem ini kota Daud. Yerusalem ini ibu kota Israel Raya. Dan pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. Dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hati yang jahat. Yeremia 3 ayat 17. Itu kalau ngomong kitab. Kalau Anda nggak mau ngomong kitab juga ya nggak apa-apa. Nggak usah percaya dengan mulut saya. Seolah-olah saya ini membela Israel. Bukan. Kita tempatkan yang tepat. Saya mau berbicara yang tepat tentang Papua. Bagaimanapun Papua membuat air mata saya menangis. Sampai hati saya teriris-iris sekarang. Kalau pemerintah pusat tetap menghina orang-orang Papua, ataupun mengusir orang-orang Papua, atau mengkerdilkan orang-orang Papua. Lihat ini bagaimana keadilan di Amerika ini. Pak Prabowo harus tahu keadilan hukum Amerika ini, Pak Prabowo, untuk orang-orang Meksiko. Orang-orang Meksiko yang punya tanah ini, dia tetap memiliki hak istimewa atas tanah mereka. Jangan diusir-usir itu orang Papua. Jangan disusahin itu orang Papua. Itu bangsa terhormat, bangsa yang sangat halus berbicara, sopan santunnya tinggi. Kalaupun nggak berpendidikan, itu karena salahnya pemerintah sejak zaman Soeharto yang tidak memperbaiki pendidikan di Papua dan tidak memperbaiki kesehatan orang Papua. Di manakah dokter yang bertugas ke sana? Mereka bertugas di sana balik ke Jawa, tugas ke sana balik ke Jawa. Nggak bisa begitu, Bung. Orang Papua adalah bangsa terhormat. Sama dengan pembicaraan saya ini, saya harus berbicara berdasarkan data dan fakta hukum dan sejarah itu sendiri. Anda boleh saja nggak setuju dengan saya, tetapi saya harus berbicara seperti itu. Tapi yang mengaku dan mengklaim Yerusalem akan mendapat luka. Pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Siapa yang bisa? Tetap Yahudi akan menang. Berdasarkan penelitian dan sejarah dan iman saya terhadap ketuhanan Alkitabiah. Zakaria 12 ayat 3. Israel kudus, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan, Yeremia 2 ayat 3. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Oh, jangan coba-coba dikepung itu Yerusalem.
Apalagi dengan narasi mak-mak tadi. Ya saya sudah kakek-kakek. Namun saya tidak akan bergoyah hati saya secantik apapun, karena saya taat dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tetapku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel selamanya, karena orang Yahudi sangat percaya bahwa Yerusalem adalah kota Daud, nenek moyang mereka, sebagai lambang pemerintahan yang ditulis oleh Alkitab sebagai tanah warisan. Maka mereka tetap akan menjadikan sebagai ibu kota. Maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka akan pemuka-pemuka, orang-orang Yahudi dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Di Yeremia 17 ayat 25. Mari kita berpikir waras sekarang. Jangan salah berpikir ya, orang Indonesia dan saudara-saudaraku semua. Ini pencerahan ya unik. Kalau unik, kenapa? Karena saya dulu Islam, nggak suka dengan pemikiran Alkitab ataupun orang Kristen, benci sekali. Tetapi setelah saya renungkan apa yang fakta sejarah ini, Alkitab ngomong begini, pikiran saya yang benar, saudara-saudara. Tolong ya, video saya di-share, bagi-bagikan. Tolong Anda. Dan saya akan melakukan gerakan-gerakan ke depan ini. Bagaimana? Supaya Indonesia itu damai, satu-satunya orang-orang Muslim itu harus masuk Kristen. Supaya ini berpikir wajar, imbang. Logikanya bagus. Bukan didasarkan atas kebencian. Kalau kita berdasarkan atas kebencian, tubuh kita nggak enak. Tapi Shalom sahabat-sahabat semuanya, Sampurasun. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini, sahabat-sahabat semua. Itulah tadi cuplikan atau tayangan dari video ini. Semoga dari tayangan tersebut membuka pintu para kadrun, agar para kadrun segera bertobat. Amin. Buka telinga lebar-lebar, buka hatimu, dengarkan. Semoga apa yang disampaikan menjamah kalian semua. Amin. Oke, bagi yang belum subscribe, mohon ya di subscribe, ditekan tombol subscribe-nya agar saya terus semangat. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya.